Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Selatan serta Ibu anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, PLT Direktur Eksekutif Manajemen Eksekutif KNEKS, para anggota Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDEKS Kalimantan Selatan, Al-Mukarramin, para ulama, para tamu undangan, hadirin sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah saya bisa hadir kembali ke Kalimantan Selatan biiznillah, dengan izin Allah dan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini saya datang dalam acara Kalsel Nasional Halal Fair 2023 dan pengukuhan KDEKS, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Kalimantan Selatan. Saya merasa bangga dan bersyukur bisa hadir di sini sehingga dapat menyaksikan langsung antusiasme masyarakat dalam menyemarakan Ramadan sekaligus menggelorakan semangat ekonomi dan keuangan syariah. Dengan populasi Muslim mendominasi sebanyak lebih dari 97%, saya yakin Kalimantan Selatan bisa menjadi simpul utama dalam peningkatan ekonomi dan keuangan syariah di masa mendatang, di masa yang akan datang. Untuk itu saya menyambut baik penyelenggaraan acara ini melalui Kalsel Nasional Halal Fair, dan saya harapkan literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah dapat semakin pesat dan meningkat. Terbentuknya KDEKS di Provinsi Kalimantan Selatan, saya kira juga mencerminkan komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan yang dimotori oleh KNEKS dalam mendorong eskalasi ekonomi dengan keuangan syariah di tanah air. Perlu saya jelaskan bahwa KNEKS ini ketuanya adalah Presiden, wakil ketuanya adalah Wakil Presiden merangkap Ketua Harian, sekretarisnya adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan anggotanya adalah seluruh Menko dan seluruh menteri yang terkait. Kemudian ada yaitu manajemen eksekutif. Ke depan melalui penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah, saya mengharapkan KDEKS Kalsel dapat menggali dan mengembangkan potensi serta mempercepat implementasi ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Selatan. Hadirin sekalian yang saya hormati, dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ada 4 bidang yang menjadi fokus, yaitu pengembangan industri produk halal, industri jasa keuangan syariah, dana sosial syariah, dan yang keempat adalah bisnis dan kewirausahaan syariah. Kehadiran KDEKS di Kalsel tentu saya harapkan dapat mengakselerasi beragam capaian dalam keempat bidang tersebut. Pertama, dalam pengembangan industri produk halal, saya minta percepatan sertifikasi agar diprioritaskan, baik sertifikasi halal terhadap rumah potong hewan maupun percepatan sertifikasi bagi UMKM. Saya mendapat laporan bahwa di antara lebih dari 23.000 produk makanan
dan minuman yang tercatat pada Dinas Perindustrian Kalsel baru sekitar 2.000 produk yang bersertifikat halal. Sertifikat halal ini sudah akan menjadi kewajiban terhitung Oktober 2024 nanti. Untuk itu, saya minta ke produk yang belum tersertifikasi halal agar menjadi perhatian. Selain sertifikasi halal, KDEKS Kalsel bersama pemangku kepentingan terkait juga untuk mendorong perluasan dan penguatan berbagai aspek lain terkait industri produk halal, seperti industri kesehatan syariah, sentra industri kecil dan menengah halal, dan pariwisata ramah muslim. Kedua, di bidang industri jasa keuangan syariah, data Bank Indonesia menunjukkan penyaluran kredit dari perbankan syariah tahun 2022 mencapai 6,44 triliun, tumbuh 21,11% dibanding tahun sebelumnya. KDEKS Kalsel saya minta untuk terus memastikan kemudahan akses masyarakat terhadap penggunaan produk perbankan syariah. Selain itu, pembiayaan pembangunan juga agar memanfaatkan penerbitan sukuk daerah dan pemanfaatan kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU syariah. Yang ketiga, terkait dana sosial syariah, KDEKS Kalsel agar mengoptimalkan pemanfaatan potensi zakat dan wakaf yang dihimpun dari masyarakat. Data Bank Indonesia mencatat dari tahun 2022 penerimaan zakat mencapai 8,3 triliun, sementara infak mencapai 8,4 triliun dengan penyalurannya sebesar 14,3 triliun. Selanjutnya KDEKS dapat mengawal pengelolaan zakat untuk membantu program-program sosial seperti pengentasan kemiskinan ekstrim dan pemberdayaan usaha mikro kecil. Saya mendengar hingga 2022 nilai aset wakaf di Kalimantan Selatan mencapai 79,6 triliun, di mana sebagian besarnya berupa tanah. Ke depan, KDEKS Kalsel agar terus mendorong program wakaf uang dan wakaf produktif. Selain itu, KDEKS Kalsel dapat memperkuat lembaga keuangan mikro syariah melalui pengembangan digitalisasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau KSPPS dan institusi keuangan mikro syariah IKMS berbasis masjid, pesantren, dan komunitas lainnya. Terakhir, terkait bisnis dan kewirausahaan syariah, saya mengapresiasi adanya program One Pesantren, One Product, OPOP. Melalui OPOP, semangat dan kapasitas untuk berinovasi para santri di pondok pesantren diharapkan kian meningkat dan memberi hasil nyata, sehingga tercipta santri-santri yang berdaya. Program-program lain yang juga perlu didorong antara lain zona kuliner halal, aman dan sehat, KHAS. KHAS itu singkatan dari zona kuliner halal, aman dan sehat yang mulai tumbuh di beberapa daerah. Di kantin-kantin, area wisata, maupun tempat-tempat pusat makanan di Kalsel. Pembentukan halal Export Center sebagai tempat pendampingan UMKM eksportir produk halal, serta rumah produksi bersama guna membantu pengelola kawasan atau sentra industri halal. Selain keempat bidang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah KDEKS, Kalsel seyogyanya juga dapat berkontribusi pada upaya penciptaan ekosistem dan infrastruktur syariah yang solid.
Sebagai contoh, KDEKS dapat mendorong pelaksanaan diversifikasi kurikulum ekonomi syariah di sekolah-sekolah, utamanya sekolah menengah umum dan kejuruan. Dengan demikian kita harapkan literasi dan pengetahuan tentang ekonomi dan keuangan syariah dapat tertanam dalam wawasan generasi muda sedini mungkin. Kegiatan lain dalam rangka peningkatan literasi tentu juga membutuhkan peran serta KDEKS seperti pada kampanye merek ekonomi syariah dan penyusunan pedoman atau buku manual bagi penceramah, ustadz, kiai untuk mengenalkan ekonomi dan keuangan syariah melalui ceramah-ceramahnya. Hadirin sekalian, kegiatan Kalsel Nasional Halal Fair saya harapkan dapat membawa kemaslahatan dan menjangkau komunitas luas. Tidak hanya literasi atas ekonomi dan keuangan syariah yang semakin meningkat, tapi juga semangat masyarakat untuk ambil bagian mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dapat terus tumbuh. Pada kunjungan saya baru-baru ini ke Jepang, perguruan tinggi dan pengusaha Jepang menaruh minat yang cukup tinggi berpartisipasi dalam pengembangan produk halal dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia yang akan mendukung ekonomi dan keuangan syariah. Malah ada MOU kesepakatan antara KNEKS dengan Kyoto University di Jepang. Peluang ini harus mampu kita manfaatkan secara optimal untuk kemajuan sumber daya manusia kita. Selanjutnya saya minta kepengurusan KDEKS Provinsi Kalimantan Selatan dapat segera bekerja, mewujudkan aksi nyata dan strategis, serta berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di semua tingkatan untuk merumuskan dan menjalankan berbagai program dan kebijakan. Salah satu langkah penting yang dapat diambil adalah dengan memasukkan tema ekonomi dan keuangan syariah dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kalimantan Selatan. Saya yakin seluruh jajaran manajemen eksekutif KNEKS juga sudah siap untuk mengawal dan bersinergi dengan KDEKS. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah merealisasikan KDEKS Kalsel. Mudah-mudahan eksistensi KDEKS Kalsel semakin mendekatkan kita pada pencapaian cita-cita Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia di tahun 2024. Halal ini selain juga mempunyai peluang bisnis yang besar, halal ini merupakan perintah agama. Perintah Allah Subhanahu wa taala, Kulu mimma razaqnakum halalan thayyibah. Makanlah apa yang kami rezekikan kepada kamu yang halal dan yang thayyib. Mengkonsumsi yang tidak halal itu kata Rasulullah, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh karena makanan yang haram itu menjadi haknya neraka. Artinya apa? Artinya berdampak pada perilaku yang tidak baik, yang tidak patuh pada agama, dan nantinya masuk ke dalam neraka. Jadi ada kaitannya antara konsumsi yang dimakan dengan perilaku yang akan tumbuh. Itu
menjadi hal yang sudah bisa dipastikan. Orang yang karenanya tidak halal, pakaiannya tidak halal, haram, doanya tidak diterima. Rasulullah mengatakan, makalahu wa masyrabahu wa malbasahu, yang dipakai haram, fa anna yustajabu lihi wa anna yustajabu lahu. Bagaimana bisa diterima? Tidak mungkin kalau makanannya haram, minumannya haram, dan sebagainya. Haram itu ada dua macam. Pertama, zatnya, bendanya. Seperti hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan kepada kamu bangkai, darah, daging babi, dan pemotongan yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Itu zatnya, bendanya, dan barang-barang lain yang memang dihalalkan. Yang kedua adalah cara memperolehnya. Cara memperolehnya itu dengan tidak cara yang halal. Disinilah kepentingan daripada ekonomi dan keuangan syariah, supaya kita memperolehnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, artinya yang halal, ya, tidak haram, yang di dalamnya tidak ada ribanya, ya. Seperti tadi dibacakan Al-Quran, ya alladzina amanu daru ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba itu, jangan tinggalkan aja. Kalau kamu itu beriman. Kalau kamu beriman, tinggalkan, katanya itu. Kalau tidak, Allah memaklumkan perang kepada orang yang demikian itu. Ekonomi syariah adalah ekonomi tanpa riba, tanpa kezaliman, la tadzlimun wa la tudzlamun. Tidak ada kezaliman di dalamnya, dan juga tidak ada spekulasi, tidak ada juga gambling di dalamnya. Semuanya adalah dijalankan berdasarkan antaradin, saling suka dan saling rida. Saya kira ini menjadi prinsip-prinsip yang justru disinilah ekonomi dan keuangan syariah, supaya kita menyelamatkan umat, menyelamatkan masyarakat, dan menyelamatkan bangsa, tetapi mereka sejahtera karena ekonomi dan keuangannya bisa berkembang dengan pesat sesuai dengan kehidupan masyarakat yang terus kita dorong dan kita kembangkan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Kalsel Nasional Halal Fair 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Mengakhiri acara ini, izinkan saya menutupnya dengan pantun. Menyambut pagi di pasar terapung, di antar sampan sampai ke tepian, senang hati kami berkunjung, rayakan Ramadan di Kalimantan Selatan. Buka puasa ditemani bingka, benang dipital membentang indah sasirangan. Kita perkuat kolaborasi kerja. KDEKS Kalsel insya Allah maju jadi yang terdepan. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan kita akan memasuki hari terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Izin Bapak, baik akan kami hitung mundur. 3, 2, 1. Dengan demikian, Kalsel Nasional Halal Fair 2023 telah resmi dibuka.